Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hafianti Nabilah, NIM 1121127. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengembangan bahan ajar. Dosen pengampu Ibu Siti Asiyah, SPD MPDI. Di sini, saya akan membawakan materi Akidah Akhlak kelas 12 semester 1 dengan materi beriman kepada qadha dan qadar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian qadha dan qadar. Pengertian qadha. Qadha menurut bahasa ialah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah, yang dimaksud dengan qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Pengertian qadar. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Macam-macam takdir Allah. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Qadha dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Seperti contoh, seseorang yang ingin kaya, pintar, sehat harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Takdir mubrom. Qadha dan qadarnya Allah SWT yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia, walaupun ada ikhtiar dan tawakal. Seperti contoh, semua orang pasti akan bertemu dengan ajalnya, yang apabila datang tidak dapat ditunda atau dipercepat. Peristiwa yang berhubungan dengan qadha dan qadar Allah SWT. Beberapa tanda atau peristiwa yang berhubungan dengan qadha dan qadar Allah SWT sebagai berikut. 1. Qadha dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun. Hanya Allah lah yang mengetahui. Namun, sekarang banyak orang yang datang ke paranormal untuk melihat masa depan yang akan mereka jalani. Meskipun sebagian hasil dari paranormal benar, tetapi itu berasal dari bisikan syaitan. Syaitan akan melakukan segala hal untuk menjerumuskan manusia supaya keluar dari ajaran Allah SWT. 2. Qadha dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia, karena qadha dan qadar berjalan sesuai dengan keinginannya. Ketiga, qadha dan qadar Allah merupakan hak paten dan prerogatif Allah. Tak seorang pun mampu mengintervensi atau turut campur atas ketentuannya. Perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar. 1. Berperilaku mawas diri. Ketidaktahuan manusia terhadap qadha dan qadar Allah SWT hendaknya membuat dirinya selalu mawas diri, waspada, dan selalu hati-hati. Sikap perilaku waspada dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun sikap perilaku dalam tindakan. 2. Berperilaku kerja keras. Orang yang beriman terhadap qadha dan qadar meyakini bahwa tak akan ada kemajuan tanpa kerja keras dan tidak akan ada kesuksesan tanpa usaha, dan kesuksesan tidak akan datang pada orang yang mempunyai sikap pemalas, sebab Allah tidak akan mengubah nasib kehidupan seseorang tanpa ada kemauan dari orang tersebut untuk mengubah menjadi maju dan sukses. 3. Tidak bersikap sombong dan takabur. Keterbatasan manusia dalam mengetahui qadha dan qadar Allah hendaknya membuat kita semakin sadar betapa lemahnya kemampuan manusia jika dibandingkan dengan Allah SWT. Jadi, tidaklah pantas bagi manusia untuk bersikap sombong dan takabur terhadap sesama, apalagi menyombongkan diri kepada Allah SWT. 4.
Berperilaku berani dan tanggung jawab. Setiap perbuatan atau usaha apapun yang dilakukan manusia tidak akan luput dari akibat dan konsekuensinya. Kadang berakibat baik dan kadang berakibat buruk. 5. Berperilaku sadar atas kelemahannya. Kesadaran bahwa qada dan qadar Allah yang baik maupun buruk merupakan ketentuan Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Hal ini membentuk jiwa seorang muslim akan selalu tegar dan tabah dalam menerima ujian dan musibah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 3. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. 4. Menenangkan jiwa. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.